Tugas dari Bu Nurse Anggratrisna Anjani MKF, dosen pengampu mata kuliah keperawatan dasar. Nah, tindakan memandikan pasien di atas tempat tidur merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar personal hygiene pasien kepada pasien yang tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Bertujuan agar pasien merasa lebih nyaman, agar pasien lebih bersih, menghilangkan bau, mencegah terjadinya infeksi, kemudian melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan harga diri pasien. Indikasinya adalah kepada pasien yang tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, dan kontraindikasinya adalah kepada pasien yang mengalami luka bakar hingga 80% bagian tubuhnya. Nah, dalam setiap tindakan perawatan ada 4 fase. Yang pertama adalah fase prainteraksi, di mana perawat menyiapkan diri dan mentalnya, memperhatikan kebersihan dan kerapian dirinya. Misalnya, apabila memakai aksesoris, sebaiknya dilepas terlebih dahulu agar tidak terjadi terkontaminasi. Nah, kemudian apabila memakai lengan panjang, sebaiknya dilipat dan dinaikkan hingga ke atas siku seperti ini. Selanjutnya adalah perawat melakukan program verifikasi pengobatan pasien dengan cara mengecek di buku status pasien bahwasanya tindakan benar dilakukan kepada pasien. Kemudian perawat menyiapkan alat terlebih dahulu. Sebelum menyiapkan alat, perawat harus mencuci tangan dengan air mengalir. Adapun alat yang disiapkan adalah yang pertama ada apron dan celemek, kemudian wastafel, perlak dan handuk kecil, selimut mandi, kemudian handuk, pakaian bersih 1 setel, kemudian ada instrumen bersih handscoon, kemudian komcebo, hand sanitizer, setelah itu ada lotion atau bedak juga boleh, kemudian sabun mandi, setelah itu ada bengkok, kemudian ada ispot, keranjang kotor, serta baskom berisi air hangat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap orientasi. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya perawat Rizka yang berdinas pagi dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Boleh saya tahu ini dengan siapanya pasien? Kakaknya kan Dengan pasien. Baik Ibu, sebelumnya agar tidak terjadi hambatan sesuai dengan prosedur rumah sakit, saya ingin mengidentifikasi pasien terlebih dahulu. Boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir pasien sembari saya mengecek? namanya Firena, tanggal 23 Desember 1990. Namanya Ibu Firena, tanggal 23 Desember tahun 1990. Pasiennya benar. Baik Ibu, sebelumnya tujuan saya kesini adalah untuk melakukan tindakan memandikan pasien di atas tempat tidur agar pasien merasa lebih nyaman dan lebih bersih, serta untuk kita coba untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Adapun yang saya lakukan dari mencuci muka, membasuh tangan, tiap dada, punggung, kemudian kaki, dan ini bahu pasien sampai nanti saya pakaikan pakaian tidur. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya saya minta Ibu untuk tetap berada di sini Ibu, saya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini boleh tolong dipasang kameranya Bu agar pasien tidak. Bisa saya dekatkan alat Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada tahap kerja. Dimana yang pertama adalah kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup sampingan. Saya tutup ya Bu. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan dan memakai APD. Sebelumnya, boleh saya tahu pasien di sini gara-gara apa? sakit perut demam. Sudah berapa hari Mami? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Masuk ke sini lewat apa Bu? Lewat poli. Lewat poli.
Ini berasal dari mana? Dari pesisir Sulawesi. Berapa besar darah itu? Tiga. Sebelumnya dari Ada tuh. Nah, selanjutnya dalam memandikan pasien, yang pertama adalah kita harus mengganti selimut tidur pasien dengan selimut mandi. Ini saya ganti selimutnya ya Bu, agar tidak kotor. Setelah itu kita mencuci muka pasien dengan cara meletakkan handuk di bawah kepala pasien. Kemudian kita membasuh muka pasien dari sisi kanan, kiri, hingga dari bagian mata sampai telinga. Kemudian kita keringkan. Lalu sebelumnya saya mau mencuci muka pasien. Biasanya pasien memakai sabun atau tidak? Tidak. Kalau begitu saya cuci dulu. Kemudian kita basahi waslap dengan air bersih. Sini Bu, saya cuci muka. Setelah itu kita keringkan dengan handuk yang berada di bawah kepala pasien. Ini Bu, saya keringkan. Kemudian kita angkat perlak dan handuk kecil dan letakkan di keranjang kepala. Sini ya Bu. Setelah itu kita lanjut untuk membasuh badan pasien. Yang pertama kita lakukan adalah melepaskan pakaian atas pasien. Bu, boleh saya bantu untuk membuka pasien agar kita bantu? Baik. Ini ya, Bu. Selanjutnya kita membasuh tangan pasien dengan meletakkan handuk di atas dada pasien dan tangan di atasnya. Sini Bu. Basuh tangan pasien dari pangkal hingga ujung tangan sampai ke jari-jari tangan. Basahi dengan air, sabuni, bilas, kemudian dikeringkan. Lakukan dari ekstremitas terjauh. Ini Bu, saya basuh tangannya. Kemudian kita sabuni.
kemudian kita keringkan. Keringkan dulu. Setelah itu kita lanjut untuk membasuh dada pasien. Kemudian kita turunkan selimut mandi hingga ke bagian perut pasien. Kita letakkan handuk di sisi pasien. Tangan pasien berada di atas kepala. Ini ya Bu, saya angkat tangannya, saya masuk ke dalamnya. Nah, setelah itu kita basuh dada pasien dengan gerakan memutar, basahi, sabuni, bilas, kemudian dikeringkan. Ini Bu, sisi. Ini sabuni. Ini bilas. Kemudian kita keringkan. Setelah itu kita membasuh aksila pasien dari aksila hingga ke bagian samping badan. Ini itu saya bersihkan. Setelah itu dikeringkan. Ini dulu saya keringkan. Kemudian kita tutup dada pasien, bagian atas pasien dengan handuk. Ini ya Bu, saya tutup. Selanjutnya kita membasuh punggung pasien dengan cara memiringkan pasien ke arah perawat. Kemudian letakkan handuk di bawah punggung pasien. Kemudian kita basahi dengan air, bilas, sabuni, bilas, kemudian dikeringkan. Sini ya Bu, saya mengeringkan. Tepuk kaki dulu. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian kita letakkan handuk di bawah punggung pasien. Kemudian kita basahi, sabuni, bilas, kemudian kita keringkan. Ini dulu. Setelah itu kita keringkan. Sini Bu. Setelah itu kita berikan minyak atau bedak di punggung pasien agar tidak terjadinya luka dekubitus. Sini Bu, kita pakai lotion atau minyak. Nah, setelah itu kita pakaikan pakaian atas pasien. Ibu, pasien untuk menggunakan pakaian ya Bu. Kalau kamu dipegangnya ya. Makasih Ibu. Selanjutnya kita membasuh bagian ekstremitas bawah pasien dengan cara melepaskan pakaian bawah pasien. Sini Ibu, saya lepaskan pakaian bawahnya. Sini Bu. Angkat.
kita letakkan handuk di bawah kaki pasien, kemudian bersihkan kaki pasien dari pangkal hingga ujung kaki. Basahi, sabuni, bilas, kemudian dikeringkan. Sini dulu. Bunyi bilas, setelah itu kita keringkan. Lanjut ke sisi sebelahnya lagi. Sudah itu lanjut ke sebelah lagi. Lakukan hal yang sama. Dulu. Selanjutnya kita masuk ke area genitalia pasien. Baik, sebelumnya ingin buang air atau tidak? Tidak. Tapi kalau begitu saya izin untuk membersihkan genitalianya saja. Sebelumnya ibu saja melakukan atau saya? Saya izin ya Bu. Kemudian kita bersihkan genitalia pasien dengan meletakkan handuk di bawah bokong pasien. Kemudian kita atur posisi pasien dorsal retrograde. Kemudian kita bersihkan lipatan paha dan genitalia pasien mulai dari labia minora sampai dari vestibulum hingga ke anus. Sini ibu, angkat sedikit waktunya, kita gunakan ke atas. Satu posisinya ibu. Setelah itu kita bersihkan area lipatan paha pasien dengan dorsal dan area genitalia dengan kapas cebok. Ini ibu, saya bersihkan area pahanya. Kita bersihkan area genitalia pasien dengan kapas cebok. Sini ibu, bersihkan area genitalia pasien mulai dari labia mayora dari sisi kanan dan kiri, kemudian labia minora sisi kanan ke sisi kiri, kemudian area dari vestibulum hingga ke anus. Sini ibu, kita bagian ke atasnya, kemudian buang ke bangkok. Lanjut di labia minora. Ini ibu. Kemudian dari area vestibulum hingga ke anus. Ini ibu. Jika sudah, kemudian kita keringkan area genitalia pasien. Sini ibu, saya keringkan. Setelah itu kita pakaikan pakaian bawah pasien. Kita pakai celananya lagi ya Bu. Bokongnya sedikit ya Bu.
kita kembali ganti selimut mandi pasien dengan selimut tidur. Saya ganti lagi ya Bu. Kemudian kita rapikan pasien dan mengatur posisi pasien senyaman. Kemudian kita pasangnya agar pasien tidak. Selanjutnya kita masuk pada tahap rekomendasi dengan mengevaluasi hasil tindakan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan untuk memenangkan pasien. Bagaimana perasaan diri setelah saya meminta saudaranya? Sudah terlihat segar. Sudah terlihat segar Ibu. Apa ada yang Ibu tanyakan sebelum saya kembali? Tidak selesai. Baik, kalau begitu ini saya sudah selesai. Kemudian saya izin pamit untuk kembali ke ruangan saya. Apabila Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memanggil saya ke nurse station atau mencet kontak yang ada di tingkat Ibu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini sekitar 1 jam lagi untuk memberikan obat makan. Nah, kalau begitu saya izin pamit dulu. Kemudian kita kembali ke ruangan. Selanjutnya kita masuk untuk membereskan alat dan merapikan diri perawat. Kita lepaskan ini. Kemudian kita mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan. Kemudian kita mendokumentasikan tindakan sebelum akhirnya kita catat di laporan hasil tindakan pasien. Kurang lebih begitulah prosedur dari memandikan pasien di atas tempat tidur. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.